warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rosliani NIM 382025730. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang, bidang studi biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 59 Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 15 September tahun 2025 dengan materi IPA di kelas 8 tentang sistem pernapasan pada manusia. Demikian perkenalan dari saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Sebelum memulai, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Teman-teman, kepada agama dan percaya berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu akan mengabsen kalian. Nanti pada saat Ibu panggil nama satu-satu, ucapkan hadir dan ini ada emoji yang tampilkan di depan. Silakan dipilih sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Ya, yang pertama ini gembira, berarti hati kalian senang. Yang kedua bosan, jenuh, ya. Kemudian yang ketiga ini sakit. Jadi kalau ada yang merasa sakit, hadir Bu, saya sakit. Hadir Bu, saya senang. Hadir Bu, saya lagi bosan. Oke? Kasih ya. Hadir Bu. Gimana bosannya ini? Gembira. Nomor 1 ya. Oktavianti. Nomor berapa? Nomor 1. Novita. Nomor berapa? Rahman. Nomor berapa? Nomor 2. Sabran. Hadir. Nomor berapa? Nomor 2. Rasti. Nomor berapa? Nomor 1. Iza. Hadir Bu. Nomor berapa? Bosan Ibu. Bosan. Radit. Hadir Bu. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Untuk Abisa. Nomor berapa? Nomor 1. Aprilia. Hadir Bu. Nomor berapa? 1. Saskia. Nomor berapa? Putra. Hadir Bu. Nomor berapa Putra? Nomor 1 Ibu gembira. Alhamdulillah. Sesuai dengan suaranya ya. Kaila. Nomor berapa? Nomor 1. Naya. Nomor berapa? Oke. Estelin. Berapa? 1 juga. Jennifer. Nomor berapa? Oke. Ardian. Nomor berapa?
dalam kurung dia dan menyindir dia berfungsi sebagai filter alam. Mereka menyebab partikel itu. Iya, terima kasih. Ada yang lain? Oke, Sarman. Yaitu pengangkatan dan pelembapan udara saat udara masuk melalui hidung. Udara akan diangkatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu dan pelembapan paru-paru ini mencegah iritasi pada saluran pernapasan dan paru-paru. Bernapas melalui mulut tidak menghangatkan atau melembabkan udara selain hidung yang bisa membuat paru-paru kering dan rentan terhadap infeksi terutama di lingkungan kita. Oke, ada lagi? Ayah, bisa. Kenapa harus menggunakan hidung? Penggunaan sini menghasilkan mikroksida sebuah molekul yang membantu membuat pembuluh dan Ya. ini meningkatkan penyerapan oksigen di paru-paru dan juga menjadi sifat antibakteri dan antivirus, membantu melawan infeksi bernapas melalui mulut, tidak memanfaatkan manfaat mikroksida ini. Oke, benar semua ya jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk semua yang menjawab. Ya, walaupun kita memiliki mulut, tapi sangat dianjurkan untuk bernapas menggunakan hidung. Karena di dalam hidung terdapat apa? Terdapat apa di dalam hidung? Dengan udara. Ya, penyaring udara yang paling nampak, yang bisa kita lihat di dalam hidung itu ada apa? Ada rambut, ya, ada bulu-bulu. Nah, si rambut dan si bulu-bulu inilah ya yang berfungsi apa? Tadi menyaring udara, ya, menyaring udara. Apalagi? Apa? Apa? Menghangatkan Dia melembabkan udara. Dan melembabkan. dan melembabkan udara. Nah, ini tidak terjadi ketika bernapas menggunakan mulut, sehingga sangat dianjurkan bernapas menggunakan hidung. Karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut atau bulu-bulu yang berfungsi untuk ini. Jadi udara yang kita hirup itu tidak selamanya udara bersih. Kadang dia mengandung apa? Mengandung debu, ya, kotoran. Maka si bulu-bulu inilah yang berfungsi untuk menyaring udara. Kan? Halo. Ya, ulang. Jadi si rambut-rambut dan si bulu-bulu yang ada di dalam hidung itu fungsinya untuk Menyaring udara. kemudian nah, kira-kira sistem pernapasan itu apa sih? Angkat tangan yang mau menjawab. Apa itu sistem pernapasan? Ya, Putra. Sistem pernapasan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengapa penting? Oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Oke. Nah, untuk membuktikan pengertian daripada sistem pernapasan pada manusia, kita akan bahas melalui LPKB sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu kan? Iya, Bu. Jadi hari ini kita melanjutkan pengerjaan tugas dari kita menggunakan penyusunan kelompok sesuai dengan pertemuan minggu lalu. Yang kelompok 1 dengan
bagi. Oke, silakan gunakan waktu sebaik mungkin untuk berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham, jangan segan-segan untuk ditanyakan. Kelompok 1 siapa kelompoknya? Bisa. Ya. Kelompok 2 Sabran. Oh, Brigita. Kelompok 3 Putra. Ya, silakan kerjakan.
nanti kalau kalian sudah selesai menjawab bagian 1 dan bagian 2, ini nanti bagian 3. Silakan kalian tempel di papan, kemudian kartu-kartu nama-nama bagian-bagian organ pernapasan yang ibu sudah bagikan, silakan ditempel sesuai dengan tanda panah yang ada di gambar, ya. Paham? Ya. Selesaikan dulu pengerjaan bagian 1 dan 2. Kalau sudah selesai baru ambil ini. Bagaimana proses pertukaran oksigen dari alveolus ke darah? Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan tentang sistem pernapasan pada manusia melalui referensi yang ibu sudah berikan tadi, ya. Ya, sudah siap? Ya, kelompok lain perhatikan apa yang disampaikan, kemudian siapkan pertanyaan atau tanggapan yang sesuai dengan isi presentasi yang disampaikan oleh teman kelompok kalian. Ayo, saya berikan tepuk tangan dulu. Ayo, sebaliknya saat meneruskan nafas akan rilis dan bergerak ke atas menekan membangun udara yang mengandung karbon dioksida. Proses dalam ini menunjukkan bagaimana sistem pernapasan dioksida Karya utama keluar utama membentuk kali yang mengundang saling dengan Ya. apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana oksigen diatur oleh darah ke seluruh tubuh? Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya untuk menjawabnya. Di bagian saat berikan pada hemoglobin dalam sel darah pihak kurang mengeluarkan. Karena tidak apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Pertanyaannya tinggal saya jawab. 1. Dibuang sebagai limbah metabolisme. 2. Membantu mengatur pH darah. 3. Jalankan pernapasan agar lebih banyak dikeluarkan. Untuk apakah sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Yang jelas dari peserta kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Berdasarkan hasil pengamatan video pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia, rongga hidung, tarik, trachea, bronchiolus, alveolus, paru-paru. Selanjutnya, materi kedua. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika sudah. Apa perbedaan paru-paru kiri dan kanan? Kalau kanan ada ada dua, bagus kanan sedikit, 3 kiri kurang, kanan lebih besar dan pendek, kiri lebih kecil dan panjang. Kita struktur. Teman kami sudah cukup. Cukup. Apakah selanjutnya masih ada pertanyaan dari kelompok lain?
oksigen dari alveolus ke darat. Alveolus ke darat terjadi melalui difusi oksigen dan udara di dalam alveolus bergerak di distansi tipis. Alveolus dan kapilar adalah darah karena tekanan pasiran oksigen dan alveolus lebih tinggi dibandingkan di udara. Apakah jelas? Jelas? Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya terima perwakilan dari NS kelompok yang akan mempresentasikan hasil analisa kami dalam podcast. Satu, sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah simpulan organ dan yang bekerjasama untuk membantu kita bernapas. Nomor 2, oksigen atau O2. Oksigen atau O2 adalah gas yang berwarna tidak berbau yang sangat penting bagi sebagian besar makhluk hidup. Nomor 3, karbon dioksida atau CO2. Kalau ada pertanyaan dan lain, saya pesan. Saya dari kelompok kedua. Faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan. 1, aktivitas fisik, suhu tubuh, lingkungan pada dioksida dan karbon dioksida dalam darah. Apakah jawabannya yang jelas? Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Inflasi atau menghirup proses kemasukan udara kayak oksigen O2 dari atmosfer ke dalam tempat. Akselerasi atau menghembus proses keluaran dari yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dari paru-paru ke badan. Apakah saya jelas? Di depan ada gambar sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu lambung, yang kedua laring, yang ketiga laring, yang keempat alveolus, yang kelima paru-paru, yang keenam bronkus, dan keenam bronchiolus. Kalau saya tidak bertanya dari pemain, saya akhiri presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok. Selesai ya. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan pengamatan tentang apa? Tentang apa? Sisa pernapasan pada manusia. Jadi tadi ada yang mengamati melalui referensi bacaan yang kalian sudah baca. Kemudian yang kedua melalui pengamatan video, ya. Dan kelompok 3 alami pengamatan apa? Kelompok 3 poster. Proses pernapasan pada manusia itu melalui alur-alur ya yang sudah sangat teratur seperti yang dijelaskan oleh masing-masing kelompok tadi. Melalui apa saja? Ini perhatikan, udara tadi yang masuk ke dalam tubuh kita itu diawali atau dihirup melalui hidung. Kenapa kita harus bernapas melalui hidung? Ayo, tadi sudah kita bahas. Kenapa kita harus bernapas menggunakan hidung? Karena di dalam hidung ada apa? Ada apa di dalam hidung? Ada rambut-rambut atau bulu-bulu yang berfungsi untuk ada 3 fungsinya tadi. Jadi kemudian dan apa yang ketiga? Nah, jika udara itu masuk ke dalam mulut, dia tidak akan mendapatkan suhu udara yang pas, yang sehat, yang baik, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka napas yang terbaik adalah napas yang dihirup melalui hidung. Oke, alur yang kedua, setelah udara masuk ke dalam hidung, dia masuk kemana lagi? Diteruskan ke mana? Kemana? Kemana? Iya, ke paru. Kemudian selanjutnya? Iya, terus? Iya, paru-paru. Ya, nanti akan terjadi pertukaran ya, sehingga udara itu benar-benar yang dihirup oleh hidung adalah udara yang jenisnya apa? CO2. O2. Nah, O2. udara yang dihirup oleh hidung yang masuk yang kita hirup itu jenis udara dalam bentuk apa? O2. O2. Ya. Jangan? Ya, materi kita hari ini sudah selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada pembahasan tentang masih tentang sistem pernapasan, tapi kita akan buat project ya. Kita akan membuat satu karya bagaimana udara itu bisa masuk dan bisa keluar. Bagaimana udara itu dihirup kemudian keluar berupa karbon dioksida. Kita SPT dulu sebelum menutup di akhir pembelajaran. Ini
Doakan untuk pelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum agama dan segala dimulai. Sudah selesai.